Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya David Sondak Ekananta dengan NIM 216397 dari kelas A1 Program Studi S1 Pariwisata pada mata kuliah Tourism Finance yang diampu oleh dosen Ibu Sri Wahyuni, SE, MEC, DEV. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi Tourism Finance yaitu kelayakan bisnis. Jadi saya akan menjelaskan tentang bisnis kecil-kecilan yang pernah saya dirikan atau saya buat sendiri, yaitu Dapur Papito yang menjual pentol dower Lombok Ijo. Pada presentasi kali ini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada deskripsi produk, yang kedua ada awal terbentuknya Dapur Papito, selanjutnya ada sistem penjualan, ada modal, lalu perhitungan, sampai kepada balik modal. Yang pertama saya akan membahas tentang deskripsi produk. Jadi, Dapur Papito itu adalah usaha kecil-kecilan yang saya buat sendiri beberapa waktu yang lalu, yang menjual bakso atau pentol yang dibalut dengan sambal pedas. Namun, keunikannya adalah sambalnya menggunakan sambal hijau atau sambal lombok hijau, bukan sambal lombok merah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah awal dari Dapur Papito sendiri ya. Awalnya itu dari nama Dapur Papito. Dapur itu saya ambil dapur karena di sini di bidang makanan ya. Jadi istilahnya makanan dimasak di dapur. Lalu untuk Papito sendiri itu adalah sebutan atau panggilan saya di lingkungan keluarga saya. Jadi Papito itulah nama saya di keluarga. Jadi Dapur Papito adalah dapur saya. Jadi saya yang akan memasak sendiri di usaha saya ini. Nah, untuk produknya sendiri tadi sudah saya jelaskan, yaitu pentol pedas. Jadi saya mengambil keunikan ya, pentol pedas menggunakan sambal hijau. Nah, ini berawal dari waktu saya kelas 3 SMK tahun 2020 pertengahan. Kelas 3 semester 1 saya mengalami awal lockdown atau PSBB. Ya, jadi saya waktu itu sekolah SMK kelas 3 itu di rumah secara daring atau online. Nah, saya mencoba untuk mencari kesibukan lain, mencari kesibukan mengisi waktu luang itu. Karena saya ingin produktif setiap harinya seperti itu kan. Nah, saya ingin berusaha untuk menghasilkan uang sendiri seperti itu. Dan saya mencari ide, akhirnya saya menemukan ide untuk berjualan makanan ringan awalnya. Namun saya cari dan saya mendapatkan bahwa saya memutuskan untuk menjual bakso pentol pedas atau bakso pentol setan seperti itu. Namun saya tidak langsung membuat, namun saya pikirkan konsepnya lagi. Saya ingin membuat keunikan tersendiri yang sudah saya jelaskan tadi. Pentol yang saya jual itu berbeda dari pentol-pentol pedas atau pentol-pentol setan yang dijual di tempat lain seperti itu. Karena di tempat lain kebanyakan cabai yang dia pakai untuk sambalnya itu adalah cabai merah atau sambal merah. Nah, namun pentol yang saya gunakan ini cabainya dari cabai hijau, dan sepanjang saya mencari di Jogja, di kota Jogja ini, baru saya yang membuat atau menjual bakso pentol yang menggunakan lombok hijau. Nah, maka dari itu saya menganggap ini adalah ciri khas dari produk saya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya sistem penjualan ya. Sistem penjualan itu awal sekali saya membuka usaha kecil-kecilan ini itu saya membukanya dengan pre-order. Melalui saya membuat pamflet atau poster lalu saya sebarkan melalui media sosial, baik itu status WhatsApp, Facebook, lalu Instagram, lalu ada TikTok seperti itu ya. Saya sebarkan di sana dan orderan-orderan datang dari sana seperti itu. Dan waktu itu saya masih membuka semacam promosi seperti itu. Saya gunakan free delivery ya. Jadi free delivery
Apabila ada yang memesan, saya akan antar sampai depan rumahnya, seperti itu. Free. Nah, untuk beberapa minggu atau mungkin hampir 1 bulan lebih saya membuka open pre-order, lalu saya memutuskan untuk mencari tempat atau stand seperti itu ya, supaya saya bisa berjualan tetap seperti itu setiap harinya. Lalu saya mencari dan saya mendapat termasuk di pusat kota Jogja, di daerah sentra Gudeg Wijilan, di daerah sebelum atau di depan pintu masuk atau di depan pintu Pelangkung Wijilan di sebelah timurnya. Saya mendapat tempat di situ berjualan bersama teman saya. Jadi teman saya yang berjualan minuman, lalu saya yang berjualan bagian makanan, termasuk pentol dapur Papito ini. Saya berjualan di sana kurang lebih 5 bulan. Nah, di sisi lain dari pre-orders dan membuka stand ini, saya juga membuka untuk siapapun yang ingin memesan pentol ini, baik di dalam kota maupun luar kota. Apabila nanti dikirim di luar kota, saya juga pernah mengirim ke Jakarta, pernah, dan ke Surabaya juga pernah. Karena ada saudara saya di sana dan temannya saudara saya juga membeli seperti itu. Jadi ibaratnya dapur Papito ini dari mulut ke mulut seperti itu, selain dari media sosial gitu. Dan dari beberapa orang di Surabaya juga sudah mencicipi dan memang testimoninya bisa dicek sendiri di Instagramnya dapur Papito, sampai sekarang masih ada seperti itu. Namun untuk saat ini saya masih menutup pre-order, belum membuka lagi. Mungkin nanti beberapa waktu mendatang baru saya akan memikirkan untuk membuka pre-order lagi. Untuk standnya juga sementara ini masih tutup dulu karena saya memfokuskan kesibukan saya di pekerjaan lain dan di perkuliahan seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang perincian modal yang saya susun waktu awal saya membuka bisnis ini. Yang pertama dari alat. Saya waktu itu benar-benar semua biaya ini tidak saya minta sepeser pun dari orang tua saya. Jadi saya memang menggunakan semua ini dari tabungan saya yang ada di rekening ATM seperti itu. Yang pertama yang saya butuhkan adalah banner yang ada di bawah meja itu sebesar 120.000, sejumlah 1 buah. Banner yang di atas itu 75.000. Lalu ada kompor 1 tungku, saya beli baru itu 100.000. Ada gas yang kecil yang berwarna hijau itu 3 kg, 1 buah itu 70.000 waktu itu. Lalu untuk alat ada box dan perlengkapan masak. Ini tidak saya keluarkan uang sama sekali karena saya menggunakan atau memanfaatkan dari dari barang-barang yang ada di rumah. Jadi saya bawa ke stand tersebut, saya pergunakan di sana. Jadi saya tidak membeli barang baru. Selanjutnya adalah bahan dari bakso pentol sendiri. Ini saya memutuskan untuk mengambil praktisnya. Saya tidak membuat adonan sendiri, tapi saya membeli frozen food yang menurut saya cukup enak. Dan di sini adalah pentol atau baksonya adalah pentol bakso daging sapi, jadi bukan daging ayam. Jadi saya memang menjual kualitas dari apa yang saya jual ini, bukan hanya rasa dan murah, tapi saya juga menjual kualitas seperti itu. Lalu ada cabai keriting hijau, lalu ada cabai hijau kecil yang biasa untuk gorengan-gorengan itu warna hijau. Itu saya gunakan 2 cabai itu. Lalu ada bumbu dapur, ini Rp30.000. Itu tercover sampai ke seperti garam, lada, lalu penyedap rasa, lalu ada gula Jawa, gula pasir, dan sebagainya. Itu tercover 30.000. Lalu untuk minyak goreng saya beli awal itu 1 liter seharga 18.000. Lalu untuk dari packaging sendiri itu saya menggunakan wadah bowl yang biasa digunakan untuk rice bowl seperti itu terhitung per piecesnya itu 1.500. Saya beli 30, 45.000 ya. Lalu tusuk gigi 1 pack itu 6.000, tas kresek 1 pack 8.000, dan stiker saya print 2 lembar A3 itu senilai 2.000. Lalu ada biaya lain-lain. Nah, listrik ini 50.000 karena saya join dengan teman saya yang berjualan minuman seperti itu. Dan kebetulan lahan yang saya pakai ini adalah milik kerabat dari teman saya tersebut. Jadi saya dan teman saya hanya membayar
sejumlah 50.000 kali 2 seperti itu. Jadi saya 50 tambah 50 untuk listrik. Listrik hanya untuk lampu saja sih. Nah, untuk totalnya dari yang saya butuhkan untuk awal saya membuka stand di Wijilan ini, itu senilai 623.500, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah perhitungan penjualan. Nah, dari yang sudah saya rancang ini, tercipta harga minimum dari setiap porsi. Ya, dari setiap porsi itu terbentuk harga minimumnya adalah 11.300. Ibaratnya ini adalah modal per porsi yang ada gitu. Modal per porsi itu tuh atau per bowl itu 11.300. Sedangkan harga jual dari setiap porsi yang saya keluarkan ini adalah 15.000. Maka 15.000 dikurang 11.300 itu sejumlah 3.700. Jadi 3.700 adalah keuntungan saya atau profit saya setiap porsinya seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang balik modal. Nah, harga jual per porsi adalah Rp15.000. Jadi, apabila harga minimum 11.300, maka keuntungan tiap porsi adalah 3.700. Maka, modal yang dibagi dengan bruto itu merupakan target yang harus terjual. Nah, 623.500 itu adalah modalnya, dan brutonya adalah 15.000. Maka target yang harus terjual itu 41,5667 porsi. Nah, saya bulatkan untuk bisa balik modal perlu menjual sebanyak kurang lebih ya 42 porsi atau senilai Rp630.000. Seperti itu. Nah, untuk jumlah porsinya seperti itu, dan untuk waktunya atau waktu balik modalnya itu saya sudah survei waktu itu ya, saya coba jualan kan setiap hari itu per hari terjual kurang lebih 5 sampai 10 porsi. Ya, dari siang sampai malam saya berjualan kurang lebih seperti itu. Itu karena memang low season gitu ya. Maksudnya pandemi dan belum musim liburan seperti itu. Jadi 5-10 porsi. Saya perkirakan waktu nanti pandemi kembali, comeback seperti itu, pasti akan jauh lebih banyak. Nah, pada waktu itu terjual setiap hari per harinya 5-10 porsi. Dan apabila target untuk balik modal itu sejumlah 42 porsi, maka waktu balik modal kurang lebih selama 4-6 hari. Seperti itu. Jadi, waktu itu memang saya kurang dari 1 minggu memang saya sudah balik modal seperti itu, dan sisanya profit saya memang saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari. Memang karena dimulai dari sana saya berjualan, saya mencari uang sendiri, itu saya meminimalisir untuk meminta orang tua. Jadi dari sana saya menggunakan profit-profit saya itu untuk saya tabung, dan sisanya saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga jelas dan semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, baik itu disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.